saya atas nama Qurratul Aini dengan nomor induk mahasiswa 20220960120033 program studi pendidikan agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan materi ke-9 yaitu metode pembelajaran sumber ajaran Islam. Yang pertama, dalam sejarah agama Islam telah tercatat adanya firqah-firqah atau golongan di lingkungan umat Islam yang antara satu sama lain bertentangan pahamnya secara tajam, yang sulit untuk diperdamaikan apalagi untuk dipersatukan. Hal ini sudah menjadi fakta dalam sejarah yang tidak bisa dirubah lagi, dan sudah menjadi ilmu pengetahuan yang termaktub dalam kitab-kitab agama, terutama dalam kitab-kitab usuluddin. Sejarah munculnya aliran-aliran dalam Islam, permusuhan dari perpecahan umat Islam boleh dikatakan sejak wafatnya Nabi, tetapi perpecahan itu mulai reda karena terpilihnya Abu Bakar menjadi khalifah. Setelah beberapa lamanya Abu Bakar memegang kekhalifahan, mulai timbulnya kembali perpecahan yang dihembuskan oleh orang-orang yang murtad dari Islam dan orang-orang yang mengumumkan dirinya menjadi nabi seperti Musailamatul Kadzdzab, Tulaihah, Sajah, dan Al-Aswad Al-Anshi. Di samping itu ada pula golongan-golongan yang tidak mau membayar zakat kepada Abu Bakar, padahal tadinya mereka semua membayar zakat pada Nabi. Dalam masa kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman dipergunakan dengan sebaik-baiknya mengerahkan semua tenaga kaum muslimin untuk menyiarkan dan mengembangkan Islam ke seluruh alam. Tetapi setelah Islam meluas kemana-mana, tiba-tiba di akhir Khalifah Utsman terjadi sesuatu cedera yang ditimbulkan oleh tindakan Utsman yang kurang disetujui oleh pendapat umum. Menurut pendapat umum, sebagian tindakan Utsman kurang sesuai dengan perkembangan zaman, sebab itu pandangan umum menjadi kurang senang terhadapnya. Kemudian aliran-aliran, yang pertama aliran Syiah. Syiah merupakan golongan yang fanatik kepada Ali dan keturunan-keturunan Nabi. Mereka mendahulukan keturunan Nabi untuk menjadi khalifah. Yang kedua, aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah adalah gerakan yang menentang Qadariyah. Pembangunnya adalah Jaham bin Safwan. Aliran ini juga disebut golongan Jabariyah. Yang ketiga, aliran Khawarij. Khawarij ini timbul setelah perang Siffin antara Ali dan Muawiyah. Peperangan itu diakhiri dengan genjatan senjata untuk mengadakan perundingan antara kedua belah pihak. Yang terakhir, aliran Mu'tazilah. Menurut pendapat Mu'tazilah, imam atau kepala negara itu adalah dipilih dari umat, karena Allah tidak ada menaskan atau menetapkan dengan jelas kepada seseorang yang tertentu. Aliran Ahli Sunnah. Aliran ini adalah golongan terbesar umat Islam yang terkenal dengan sebutan Ahli Sunnah wal Jamaah. Dalam pengertian umum berarti golongan yang bertentangan atau berseberangan dengan golongan Syiah. Aliran ini dipelopori oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Kata Al-Sunnah mengandung dua makna. Pertama, berarti thariqah atau cara, yaitu cara yang ditempuh oleh para sahabat dalam menerima ayat-ayat mutasyabihat dengan menyerahkan sepenuhnya. Yang terakhir, aliran Qadariyah. Pada abad pertama Hijrah, di antara golongan Islam timbul suatu mazhab yang disebut Qadariyah yang dipelopori oleh seorang bernama Ma'bah Al-Jauhani Al-Bishri di tanah Irak. Ia sebagai seorang yang alim juga tentang Al-Quran dan hadis, tetapi kemudian ia menjadi sesat dan membuat pendapat yang salah serta batal. Sungguh demikian ada pula orang yang menjadi pengikutnya, akan tetapi setelah diketahui oleh pemerintah di waktu itu, lalu ia dibunuh oleh Abdul Malik bin Marwah dan disulakan di Damsyik tahun 80 Hijriah. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.